Pertama itu hermeneutik dari Schleiermacher, di mana Schleiermacher ini itu seorang filsuf dan teolog Jerman, dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam perkembangan hermeneutik. Hermeneutik adalah studi yang interpretasi terutama interpretasi teks, dan Schleiermacher memiliki kontribusi penting dalam bidang ini. Berikut beberapa poin tentang Schleiermacher dalam konteks hermeneutik. Yang pertama, pemahaman konseptual. Schleiermacher menekankan pentingnya memahami teks dalam konteksnya. Ia berpendapat bahwa untuk memahami teks dengan benar, ia harus memahami situasi historis, budaya, dan bahasa yang melingkupinya. Kemudian yang kedua, empati. Ia juga menggagas pendekatan empati dan hermeneutik, yaitu usaha untuk mengerti pemikiran dan perasaan penulis teks. Ia melibatkan penyelidikan dalam diri penulis dan mencoba merasakan bagaimana penulis menulis dunia. Kemudian yang ketiga, interpretasi dialogis. Schleiermacher percaya bahwa interpretasi adalah proses dialog antara pembaca dan teks. Pembaca harus berinteraksi dengan teks secara aktif, membuka diri terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang keempat, kerangka eksistensial. Nah, di sini ia mengaitkan hermeneutik dengan pemahaman eksistensial. Ini berarti bahwa memahami teks juga melibatkan perasaan diri dan eksistensi individu. Kemudian, Schleiermacher juga berpendapat tentang hermeneutik telah berpengaruh besar dalam perkembangan metode interpretasi teks, termasuk dalam bidang sastra, sejarah, dan agama. Ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri hermeneutik modern, dan pemikirannya masih menjadi topik diskusi dalam bidang ini. Kemudian Schleiermacher juga ini merupakan seorang filsuf Jerman yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam perkembangan hermeneutik. Pemahaman konseptual, Schleiermacher menekankan pentingnya memahami dalam konteks. Selanjutnya, pendapat Schleiermacher tentang hermeneutik telah berpengaruh besar di dalam perkembangan metode interpretasi teks, termasuk bidang sastra, sejarah, dan agama. Schleiermacher menganggap bahwa setiap teks memiliki karakteristik uniknya sendiri. Oleh karena itu, pendekatan hermeneutik harus mempertimbangkan struktur internal dan linguistik dari teks tersebut. Ini juga berarti bahwa pemahaman tidak dapat dicapai hanya melalui konteks eksternal, melainkan juga melalui analisis teks itu sendiri. Kemudian bahasa sebagai medium. Schleiermacher menganggap bahwa sebagai medium yang vital dalam proses interpretasi, ini mengamati bahwa bahasa adalah alat utama untuk mentransisikan pemikiran dan perasaan, dan pemahaman teks tergantung pada kemampuan pembaca untuk menguasai bahasa tersebut. Kemudian kontinuitas dan perubahan. Schleiermacher, hermeneutik adalah seni, bukan ilmu pasti. Nah, ini berarti bahwa interpretasi teks melibatkan aspek subjektif dan para pembaca harus memadukan wawasan pribadi mereka dengan pemahaman mendalam tentang teks. Nah, pemikiran Schleiermacher ini telah memberikan dasar bagi perkembangan teori hermeneutik modern yang banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti sastra, sejarah, filsafat, dan teologi. Pendekatan hermeneutiknya yang menekankan pemahaman yang mendalam, konseptual, dan dialogis terhadap teks tetap menjadi dasar penting dalam studi interpretasi. Pemikiran ini membantu membentuk fondasi hermeneutik modern yang lebih luas. Konsep-konsep Schleiermacher ini tentang pemahaman teks, dialog dengan penulis, dan peran bahasa dalam interpretasi masih relevan dalam studi sastra, sejarah, dan bahkan pemahaman tentang kontemporer. Hermeneutik terus berkembang sebagai disiplin ilmu yang kompleks dan beragam. Kemudian Schleiermacher juga membedakan antara dua jenis hermeneutik, hermeneutik krisis dan hermeneutik metodologis. Hermeneutik krisis adalah pendekatan di mana menekankan pemahaman
tekstual yang mendalam untuk menguraikan teks, sementara hermeneutik metodologis lebih fokus pada metode aturan interpretasi. Jadi, inti dari hermeneutik Schleiermacher adalah bahwa untuk memahami suatu teks dengan benar, kita harus mempertimbangkan konteksnya dengan cermat, dan interpretasi itu sendiri merupakan proses yang kompleks. Kemudian juga, hermeneutik Schleiermacher ini memberikan landasan penting bagi pemahaman tekstual yang mendalam dan kontekstual yang masih menjadi dasar dan bidang hermeneutik modern. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Rudolf Bultmann. Nah, Rudolf Bultmann ini adalah seorang tokoh teolog Protestan terkemuka dari abad ke-20 hingga terkenal karena menganggap konsep hermeneutik demitologisasi dalam teologi Kristen. Nah, konsep ini mencoba untuk memahami pesan agama Kristen dalam konteks yang lebih modern dan rasional. Hermeneutik demitologisasi Bultmann mencoba untuk memisahkan elemen-elemen mitologis atau supernatural dari teks-teks Alkitab, terutama Perjanjian Baru. Nah, tujuannya agar pesan moral dan etis yang mendasari ajaran Kristen dapat dipahami dan diterima di dunia modern. Ia juga berpendapat bahwa banyak cerita dalam Alkitab seperti mukjizat dan elemen supernatural lainnya harus demitologisasi atau diinterpretasikan ulang agar relevan bagi pemikir rasional modern. Kemudian, dalam konteks ini, Bultmann menekankan pentingnya memahami inti pesan agama yang mendasari teks-teks tersebut yang seringkali berfokus pada hubungan antara manusia dengan Tuhan, etika, moralitas, dan panggilan untuk mengikuti ajaran Yesus Kristus. Nah, kemudian Bultmann berpendapat bahwa pesan ini dapat tetap relevan tanpa harus menerima unsur-unsur mitologis dalam teks-teks agama. Kemudian, pendekatan ini mengubah cara banyak teolog dan penganut Kristen memahami dan menginterpretasikan teks agama dan konteks modern. Kemudian, hermeneutik demitologisasi Bultmann terutama terkait dalam Alkitab dan teks-teks Kristen, mana pemisahan dan dari mitos. Bultmann memisahkan unsur-unsur dari mitos teks-teks agama dan mencoba memahami inti dari pesan yang terkandung di dalamnya. Misalnya, ketika berbicara tentang mujizat Yesus, Bultmann akan cenderung melihatnya sebagai simbol eksistensial dari kekuatan dan antara iman, bukan sebagai peristiwa nyata yang harus dipercayai secara harfiah. Kemudian, konteks kultur. Bultmann mengambil pendekatan konsep kultur dalam membaca teks-teks agama. Nah, ini berarti bahwa memahami teks dalam konteks budaya dan bahasa asli mereka serta melihat bagaimana pesan-pesan itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa dan pemikiran modern. Selanjutnya, kritik terhadap fundamentalisme. Di sini Bultmann sangat kritis terhadap pendekatan fundamentalis yang menganggap teks-teks agama harus dipahami secara harfiah dan tidak boleh diinterpretasikan ulang. Baginya, ini membatasi potensi pemahaman mendalami tentang agama. Hermeneutik demitologisasi Bultmann telah menjadi subjek pendekatan dalam teologi Kristen. Beberapa menganggapnya sebagai upaya untuk menjadikan agama lebih relevan dalam dunia modern. Cara yang lain mengkritik karena dianggap mereduksi banyak aspek iman Kristen. Terlepas dari konteks ini, pendekatan ini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah teologi Kristen dan hermeneutika. Kemudian, menurut Bultmann, demitologisasi adalah metode penafsiran yang mencoba menyingkapkan rahasia di belakang konsep-konsep dipakai dalam Perjanjian Baru. Kemudian Bultmann juga mengatakan bahwa Alkitab penuh dengan mitos, karena itulah diperlukan suatu metode penafsiran untuk menyingkapi rahasia di belakang konsep mitos itu. Mitos yang dimaksud adalah pemakaian bahasa, simbol, dan gambaran yang ada di dunia ini untuk menjelaskan tentang keberadaan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, dalam penjelasan Bultmann tentang demitologisasi ini,
adalah sebuah metode interpretasi atas perjanjian baru yang mencoba menemukan kembali makna yang lebih dalam di balik konsepsi-konsepsi mitologis. Ini juga bukan berarti menyangkal mitologisnya. Namun, demitologisasi ini berarti menafsirkan secara eksistensial, yaitu menurut pengertian manusia dan keberadaannya sendiri, dengan istilah-istilah yang dapat dipahami oleh orang modern itu sendiri. Nah, ini ada tujuannya, yaitu bukan untuk menyingkirkan pernyataan-pernyataan mitologis, namun untuk menafsirkan pernyataan-pernyataan tersebut. Demitologisasi merupakan hermeneutik. Nah, ada dua pokok gagasan penting yang perlu kita perhatikan. Demitologisasi bukan sebuah ajaran, melainkan sebuah metode hermeneutik. Yang kedua, tujuan metode ini bukan untuk menghilangkan mitos, melainkan untuk memahaminya. Di sini Bultmann menyumbangkan sesuatu yang baru di dalam hermeneutik modern. Baginya memahami bukan sekedar seni atau metode ilmiah, melainkan lebih spesifik lagi sebagai demitologisasi. Nah, kesimpulan dari memahami sebagai menyingkapi Rudolf Bultmann dan hermeneutik demitologisasinya yaitu tentang hermeneutik bahwa ia mengusulkan pendekatan pemahaman terhadap teks-teks agama, khususnya dalam konteks perjanjian baru dalam Alkitab, dengan cara menghilangkan unsur-unsur mitologis atau legendaris yang dianggap tidak sesuai dengan pemahaman modern. Bultmann berusaha untuk memahami pesan esensial yang terkandung di dalam teks-teks tersebut tanpa harus menerima unsur-unsur supernatural atau mitologis secara harfiah. Nah, dengan demikian pendekatannya adalah hanya untuk upaya menghadirkan pesan agama secara relevan dalam konteks budaya dan pemikiran yang lebih modern. Sekian dan terima kasih.